Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini tentang menikah antara gengsi atau beda ibadah. Dengan bintang tamu yang menemani kita masih ada Siti Lisa di studio. Ini Masya Allah luar biasa ya. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita, berbicara tadi permasalahan pernikahan ya. Banyak orang yang berlomba-lomba dalam pernikahan supaya terlihat mewah. Benar apa benar Bu? Benar ya Bu ya? Di daerah Ibu juga begitu ya Bu ya? Banyak yang kelihatan pengen mewah, pengen megah ya. Padahal mereka lupa kalau tujuan sebenarnya dalam menikah itu adalah untuk apa Bu? Untuk ibadah. Yuk kita minta penjelasan kembali nih biar makin mengerti semuanya. Guru kita mohon izin untuk maju ke depan kembali, Ustadz Ahmad Khan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya menikah itu semuanya adalah ibadah. Diterangkan di dalam kitab Syarah Uqudul Ujain fi Bayani Huquqi Zaujain yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Di halaman 37 sampai halaman 39 ada satu buah kisah yang sangat istimewa dan menakjubkan. Satu ketika baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau datang bertamu ke rumah putri tercintanya yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra Al-Batul bintu Rasulillah. Ketika datang bertamu ke rumah putri tercintanya, Rasulullah dapati Sayyidah Fatimah Zahra pada saat itu beliau sedang menangis sambil menumbuk gandum. Dan ketika itu Rasulullah SAW mendekati Sayyidah Fatimah Zahra lalu bertanya, "Mayubkiki ya Fatimah? Apa yang menyebabkan kau menangis wahai putriku Fatimah?" Lalu kata Sayyidah Fatimah, "Ya Rasulullah, yang membuat aku menangis hajarur roha wasuglul bait." Yaitu batu yang aku gunakan untuk menggiling gandum, menumbuk gandum, dan pekerjaan rumah yang begitu menyulitkan. Ini yang membuat aku menjadi menangis dan sedih. Kata Sayyidah Fatimah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya boleh tolong mintakan kepada Sayyidina Ali suamiku untuk menyewa seseorang budak yang dapat membantuku dalam urusan rumah tangga. Meringankan bebanku di dalam urusan rumah tangga." Kata Rasulullah SAW, "Wahai putriku Fatimah." Rasulullah mengambil gandum tersebut lalu Nabi letakkan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim menyebut nama Allah, maka itu batu yang untuk menggiling gandum muter sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan tangan mulia baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, Nabi tuangkan itu semua, ini mukjizat mulia baginda Rasulullah. Lalu kemudian ketika Nabi katakan uskuni ya roha, berhenti engkau wahai penggilingan yang dipakai menumbuk daripada gandum tersebut, berhenti engkau. Maka itu yang namanya batu buat giling gandum, dia berhenti. Dan dia berkata, berucap dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, huwaladzi antaqa kulla syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mampu menjadikan sesuatu yang tidak bisa berbicara menjadi bicara. Dia berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Dia bilang, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, keluarga kalian daripada siksa api neraka yang mana bahan bakarnya terbuat daripada manusia dan batu. Dan aku takut aku menjadi bebatuan bahan bakar api neraka. Lalu Rasulullah kasih kabar gembira kepada itu batu, "Absyiri innaki min hajarati ghasri Fatimah fil jannah." Batu, engkau akan menjadi bebatuan daripada taman dan istana putriku Fatimah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sampaikan kepada Sayyidah Fatimah, "Wahai putriku Fatimah, ketahuilah olehmu, seandainya aku mau dan engkau meminta dan Allah izinkan, maka ini batu akan menggiling gandum dari timur ke barat untukmu. Tapi Allah pengen mengangkatmu derajat. Allah kepengen menghapuskan kesalahanmu. Allah pengen mencatat kebaikan untukmu di dalam urusan beribadah dan urusan rumah tangga." Bahkan di dalam hadis yang panjang diterangkan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, siapa orang istri yang dia menyediakan minum untuk suaminya segelas air ikhlas karena Allah, maka niscaya mendapatkan pahala puasa sunnah selama setahun. Bu, nyiapin minum segelas, pahala puasa setahun. Besok kalau laki minta bikin kopi, bikinin seember. Iya, segelas saja pahalanya puasa sunnah setahun, apalagi seember. Bahkan nyiapin makan aja. Kata Rasulullah di dalam kitab Uqudul Ujain, siapa orang istri yang menyediakan makan ikhlas buat suaminya karena Allah, maka Allah berikan pahala haji dan umroh. Dan siapa orang istri yang mandi junub 1 kali,
Selesai beribadah hubungan suami istri, ikhlas karena Allah, tidak ada paksaan, maka mendapatkan pahala orang yang bersedekah 1000 ekor kambing di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Urusan rumah tangga, berhubungan intim suami istri, diganjar pahala sodako. 1000 ekor kambing, maka besar dan banyak pahalanya. Bahkan bermesraannya suami istri diganjar pahala tasbih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah, jadi keutamaannya, Banyak. keistimewaannya orang menikah ini banyak Iya. banget. Sampai mandinya aja dihitung pahala. Pahala. Istri yang melayani suami aja terhitung bicara masalah umroh tadi apa? Allah Masak ya, Akbar. masaknya doang. Luar biasa. Umroh dan haji ini Masya Allah luar biasa. Jadi sayang banget kalau sampai orang-orang yang belum menikah nih. Iya. Bim, makasih banyak Iya. ya Ustadz Ahmad Khan atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lanjut lagi, kita kasih kesempatan sama bintang tamu kita lagi nih. Dari tadi udah ngelirik-lirik aja dia, mau nanya lagi kayaknya deh. Lisa, Iya. ada yang mau ditanya lagi boleh? Iya, Liza mau nanya lagi sama Habib. Habib kan banyak banget nih orang yang bilang kalau mau nikah itu harus mapan dulu. Ah, benar. Nah, tapi kalau kita nunggu mapan, nanti bisa-bisa nggak nikah-nikah dong? Atau nggak, ya telat nikah lah ya. Nah, terus gimana pendapat orang yang bilang mapan dulu sebelum nikah itu? Ah, gimana Bib? Pendapat orang yang bilang mapan dulu sebelum nikah itu boleh saja. Boleh aja. Boleh saja dan tidak memberat. Yang penting tidak memberatkan. Tapi intinya jangan takut miskin dengan sebab nikah. Oh Masya Allah. Maka kata Rasul SAW, Nabi katakan, man tazawwaja takafarallahu fi rizki. Orang yang nikah Allah akan tanggung rizkinya. Amin ya Allah. Amin. Jadi jangan Amin. nunggu mapan. Kalau nunggu mapan kapan kita Islam? Artinya Benar. nunggu mapan di sini harus kaya dulu. Misalnya yang penting kata Rasul SAW, mas kawin itu sunnah walaupun dari cincin besi. Jadi tidak harus emas. Enggak harus emas. Jadi nggak harus emas, yang penting ada mahar. Ada Itu pun mahar. taradhi, artinya dua belah pihak cocok dan ridho seperti Masya itu. Allah. Yang penting intinya jangan takut nikah. Bismillah. Masya Allah. Jadi bismillah gak usah takut, gak usah nunggu mapan juga insya Allah. orang yang Albirru menikah, ajiluhu Allah kata kasih Rasul. rezeki. Albirru ajiluhu. Yang baik-baik itu dipercepat, bukan diperlambat. Oh, Bib, pertanyaannya Bib, kalau misalnya masih bujangan gitu kan masih bisa nahan nih. Tapi kalau misalnya udah duda kan udah pernah ngerasain nikah. Terus gimana tuh Bib kalau misalnya kita nunda-nunda nikah? Itu yang jawab Ustadz Maulana. Yang jawab Ustadz Mola. Yang jawab Ustadz Mola. Gak usah dijawab. Nanti aja jawabnya Bib. Ya Lisa, jelas ya. Jadi nikah gak usah nunggu mapan dulu. Karena Iya. ukuran mapan itu setiap orang tuh beda-beda. Ada Iya, yang bilang bener udah banget. segini seharusnya mapan, menurut dia belum mapan. Nah mapan yang seperti apa nih maksudnya kan gitu akhirnya. Ini Masya Allah ya Lisa, makasih banyak. Bagus banget. Sama-sama, Mas Mudah-mudahan Fadli. bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lanjut lagi nih mengenai tema kita pagi hari ini. Saya pernah dengar tadi Ustadz Maulana juga bilang ya, kalau menikah itu menyempurnakan separuh agama. Lalu bagaimana dengan agama yang separuhnya lagi? Apakah kalau kita udah nikah itu berarti agama kita udah sempurna? Yuk kita minta guru kita untuk penjelasannya kembali, Ustadz Muhammad Nur Maulana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Di dalam sebuah hadis yang direwayatkan oleh Tabrani dari Anas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang diberi rezeki oleh Allah seorang istri yang soleha, maka sungguh dia telah dibantu dengan setengah agamanya. Sekali lagi, dibantu oleh setengah agamanya. Dan kepada Allah dan dia bertakwa dan separuhnya lah agama itu. Mohon izin kepada semuanya yang hadir. Berkenaan dengan ini, maka membicarakan tentang separuh agama ini, Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa yang dikatakan adalah menjaga kesucian yang dimaksud di sini. Separuhnya adalah menjaga kesucian. Karena dengan menikah itu mengantarkan kita untuk menjaga kehormatan. Jamaah, kan ada namanya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji itulah dan kemungkaran ini melibatkan orang, keji itu kehinaan pada diri. Makanya orang yang berzina maka sebenarnya dia sudah berbuat keji dan menghinakan dirinya. Sementara orang yang menikah itu menghilangkan dirinya dari kehinaan. Bahkan ketentraman dan kebugaran
terpeliharanya mata dan pandangan yang diharamkan, serta ketenangan hati, kejernihan pikiran, dan kehormatan diri. Inilah luar biasanya jikalau orang bisa menikah. 1, 2, 3. Menikah. Jamaah. Bahkan Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa yang namanya pernikahan itu luar biasa. Karena menjaga kerusakan diri. Membentengi dari kerusakan diri. Saya ulangi, membentengi dari kerusakan diri. Jamaah, jangan marah ya. Karena yang namanya menikah itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Betul tidak? Bahkan melahirkan banyak kebaikan. Karena ada keturunan. Yang tidak punya keturunan, saya rasa Allah sudah atur itu. Allah sudah atur. Allah punya rencana yang terbaik buat kita. Allah menjadikan ketakwaan dalam 2 bahagian. Bahagian pertama adalah menikah dan bahagian selebihnya adalah yang lainnya. Makanya hebatnya yang namanya menikah. Makanya mohon izin kepada semua yang hadir. Ibu mau panjang ibadahnya? Mau masuk surga? Jaga kehormatan. Bu, jaga suaminya. Hah? Dijagain, tidak diambil lagi katanya. Siapa yang mau ambil suaminya ibu? Tidak akan ada yang mau ambil suaminya ibu. Selama ibu berbuat baik kepada suami ibu. Amin. Jamaah. Baik, saya mau sampaikan satu hal buat kita. Karena menikah itu sosok istri harus taat kepada suami. Dan suami harus sabar terhadap istri. Maka kesabarannya bernilai pahala yang luar biasa. Sebagaimana tadi diutarakan oleh Habib Muhammad. Bahwa mendapatkan pahala seperti pahala kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan ketaatannya seorang wanita terhadap suaminya. Bagaikan pahala sebagaimana Ratu Asia. Yang taat kepada suaminya meskipun suaminya adalah Fir'aun. Jadi tidak usah terlalu curhat kiri kanan. Ibu, suamiku jahat. Ditanya, Fir'aun suamimu? Bukan. Ratu Asia suaminya Fir'aun. Betul tidak? Pahalanya luar biasa. Makanya jadikan ini adalah lahan ibadah. Lahan pahala. Makanya yang belum menikah, cepat-cepatlah menikah. Keburu meninggal. Dan yang sudah menikah, lalu sudah cerai, menikah lagi lah. Yang sudah menikah, sudah ditinggal istrinya? Menikah lagi. Ada caranya. Ada caranya nanti kita jelaskan. Ada penjelasannya. Penjelasannya kapan tuh? Setelah anak-anak saya gede dan dia yang mau menikahkan saya. Alhamdulillah. Makasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat semuanya. Kalau 4 anak saya mencarikan jodoh buat abahnya, lumayan. Kenapa lumayannya? 4. Jamaah! Ya buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi tausiah pembahasan kita dari guru-guru kita. Kita masih akan kembali mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Maulana. Dilanjutkan dengan amalan dan doa dari Habib Muhammad. Agar kita diberikan kemudahan, keberkahan dan pahala yang berlimpah. Serta buat orang yang sudah menikah ini diberikan usia pernikahan yang awet ya Bu ya. Yang langgeng, yang berkah pernikahannya. Pokoknya yang di rumah jangan lupa siapkan catatannya. Jangan sampai ketinggalan, jangan beda-beda channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.